terhadap Gus Nur dan Bambang Tri, ya kan? Sebetulnya persoalan pokoknya berkaitan dengan seolah pencemaran nama baik karena menulis buku, kemudian ada pernyataan Gus Nur sendiri berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi tadi. Nah, ijazah ini sampai sekarang tidak pernah dibuktikan seperti apa. Saksi-saksi tidak pernah menyatakan pernah melihat dan sebagainya. Dan tidak pernah ditunjukkan pada waktu sidang dua terdakwa dan terpidana itu. Benar. Jadi seharusnya ini kan dibuka semua supaya publik tahu seperti itu, tidak berlarut-larut seperti sekarang. Tapi ini. Bagaimana kemudian dengan pendapat bahwa beban pembuktian bukan pada ketika beban pembuktian itu sudah beralih setelah adanya proses penyidikan kemudian penetapan tersangka beralih ke jaksa, tentunya itu pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Ada pada JPU. Gitu loh. Oke. Kan itu proses of law. Dan JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Ya, bahwa gini. Itu pertanyaan sederhana. JPU tidak punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena prosesnya yang kita harus pahami di sini adalah 160/45A. Oke. Ya, yang di pasal yang disangkakan oleh mereka. Tidak ada kaitannya dengan Pasal jasa. soal apa itu? 160 itu penghasutan. Penghasutan. Terus kemudian ujaran kebencian, 45A juntonya ya. Tapi sebentar, ini logika sederhana. Bagaimana bisa dikatakan menghasut, bagaimana dikatakan ujaran kebencian kalau seandainya nggak tahu apa yang diperbincangkan, apakah objeknya itu asli atau palsu? Iya, melalui jadi sebentar Bu Emma. Melalui media mereka mengungkapkan melalui muhabalah kalau nggak salah pada saat itu ya, mereka adakan podcast bersumpah demi Allah dan lalu di atas Al-Quran. Nah, inilah proses inilah yang masuk dalam kategori ada peristiwa hukum. Bersumpah atas nama Tuhan. Iya. Kalau ijazah itu palsu. Iya, sementara dia tidak memegang aslinya. Enggak, ini kita bicara soal logika. Saya dibilang, Anda mengatakan bahwa jas saya ini hitam, betul ya? Tapi saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru. Padahal sebenarnya faktanya hitam, misalnya gitu. Lalu saya bilang, kemudian saya katakan pada Anda bahwa Anda telah menghasut saya, Anda membenci saya karena mengatakan bahwa jas saya hitam. Iya. Tanpa saya menunjukkan jas saya sesungguhnya apa. Oke. Di mana logikanya? Pertanyaannya, apakah jasnya Bung Aiman digunakan untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara? Ya. Tidak kan? Nah, kebenciannya di sini Bung Aiman. Iya, gimana? Bahwa kemudian seorang disangka menggunakan ijazah palsu, ya, mendaftar untuk menjadi capres. Kan itu persoalannya. Ada yang digunakan gitu loh, Bung Aiman. Digunakan dalam artian menipu rakyat. Nah, ini kan bicara soal kebenaran. Jasnya biru atau hitam. Di situ, kan Bung Aiman. Di situ. Jasnya biru atau hitam itu tidak terselesaikan dengan tidak menunjukkan, karena sesungguhnya jasnya adalah hitam. Bukan. Anda katakan sebagai biru, jasnya sebenarnya adalah hitam. Anda katakan hitam, benar sebenarnya. Tapi saya nggak mau dibilang hitam. Saya maunya biru. Makanya saya tuding Anda, saya laporkan Anda, saya penjarakan Anda karena saya katakan bahwa Anda telah berbohong, Anda telah menghasut karena jas saya sesungguhnya biru. Ya, tidak bisa dong. Harus faktanya. Harus sesuai dengan fakta. Tidak karena boleh. Faktanya kan nggak pernah ditunjukkan. Faktanya kan biru. Faktanya hitam kan, Faktanya hitam kan. Cuma saya nggak mau dibilang hitam, saya mau dibilang biru. Oh ya, nggak bisa dong. Iya.